Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kobat 12 di sini akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu tentang pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu pertama ada saya sendiri, Riri Sistalia, NPM 20081, kemudian Vina Sabrina, NPM 20018, kemudian ada Indira Hanefa Rahayu, NPM 20120, kemudian ada Muhammad Husnul Khuluq, NPM 20105, kemudian ada Arya Satya Wirawan, NPM 20100, kemudian yang terakhir ada Chandra Setia Nugraha, NPM 20115. Yang pertama di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu hasil produksi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produksi. Mesin sudah memiliki peran utama dalam membantu manusia dalam proses produksi. Karena dengan menggunakan mesin, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan baik dari segi kecepatan dan hasilnya yang tentu sesuai dengan yang dikehendaki. Pekerjaan yang dimaksud berupa pembubutan dan penggerindaan. Adanya mesin perkakas prediksi, pembuatan komponen mesin akan semakin efisien dan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan praktikum terkait mesin bubut dan mesin gerinda untuk mengetahui komponen penyusun mesin beserta cara pengaplikasiannya. Next. Baik, untuk yang kedua ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada modul 3 ini yaitu bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Kemudian ada tujuan praktikum. Di sini ada 3 tujuan. Untuk yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengetahui fungsi dari mesin bubut dan mesin gerinda. Untuk yang kedua, praktikan dapat mengetahui jenis-jenis mesin bubut dan mesin gerinda. Kemudian untuk yang terakhir, praktikan dapat mengaplikasikan prinsip kerja mesin bubut dan mesin gerinda dalam bidang mesin. Kemudian ada manfaat praktikum. Untuk yang pertama, melatih kemampuan praktikan dalam menggunakan mesin bubut dan mesin gerinda dengan baik. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang penggunaan dan tata cara kerja mesin bubut dan mesin gerinda dengan baik. Kemudian yang ketiga, mampu mengaplikasikan penerapan mesin bubut dan mesin gerinda yang telah didapat dalam praktik yang sebenarnya. Untuk yang kedua, bab kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, mesin bubut. Nah, mesin bubut ini merupakan salah satu mesin yang prinsip kerjanya menyayat benda kerja yang berputar di spindle dengan menggunakan pahat potong. Mesin bubut terdiri dari 2 jenis mesin bubut, yaitu mesin bubut konvensional dan mesin bubut CNC atau Computer Numerical Control. Pada prinsipnya sama seperti mesin bubut konvensional. Fungsi mesin bubut adalah membuat atau memproduksi benda-benda kerja yang kemudian berbentuk silindris dan dapat menyayat diameter luar dan diameter luar, membuat lubang dengan mengukur dan dapat membuat kulit. Berikutnya adalah jenis-jenis mesin bubut. Jenis mesin bubut pada garis besar diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Yang pertama, mesin bubut ringan, yang kedua mesin bubut sedang, yang ketiga mesin bubut standar, dan yang keempat mesin bubut meja panjang. Lalu jenis-jenis mesin bubut berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, mesin bubut centri-latte, yang kedua mesin bubut sabuk, yang ketiga mesin bubut vertical turning and boring milling, yang keempat mesin bubut facing latte, yang kelima mesin bubut bangku, dan yang keenam mesin bubut turret. Lalu, fungsi bagian-bagian mesin bubut yang pertama adalah landasan. Nah, landasan ini merupakan tempat dudukan bagian-bagian lain dari mesin bubut, seperti kepala tetap, kepala lepas, dan eretan pembawa. Yang kedua, kepala tetap. Kepala tetap ini dibuat dari besi tuang, merupakan tempat transmisi penggerak atau driving transmission, yaitu roda gigi atau sabuk dan sumbu utama. Nah, yang ketiga ada kepala lepas. Kepala lepas umumnya dipakai untuk mendukung ujung sebelah kanan dari benda kerja yang bisa digeser sepanjang landasan mesin bubut. Yang keempat, eretan pembawa. Eretan pembawa digunakan untuk tempat meletakkan pemegang pahat dan sebagai pengatur gerakan pemotongan. Yang kelima, kotak pengatur roda gigi. Nah, kotak pengatur ini terletak di bagian depan landasan dan di bawah kepala tetap, berisi rangkaian roda-roda gigi yang berbeda untuk mengatur gerakan poros pembawa dan poros pengulir. Yang keenam, motor. Motor adalah sebagai sumber tenaga atau penggerak dari mesin bubut. Lalu ada dudukan atau base. Nah, dudukan adalah tempat dudukan mesin bubut. Berikut ini adalah gambar mesin bubut beserta bagian-bagiannya. Lalu untuk jenis-jenis pahat bubut, yang pertama ada pahat bubut rata kanan, yang kedua pahat bubut rata kiri, yang ketiga pahat muka, yang keempat pahat potong, yang kelima pahat ulir, dan yang keenam pahat alur. Lalu berikut ini adalah gambar mesin gerinda. Ada 2 jenis, yaitu mesin gerinda tangan dan juga mesin gerinda duduk. Batu gerinda atau roda gerinda terdiri dari butiran pemotong atau abrasif dan perekat atau bond yang dibuat dengan cara dipanaskan sampai temperatur tertentu. Kemudian dikempa dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Roda gerinda adalah salah satu jenis alat pemotong yang digunakan untuk pekerjaan finishing dengan hasil tingkat kehalusan dan toleransi tertentu yang sebelumnya sudah dilakukan
pekerjaan awal dengan jenis mesin lainnya. Fungsi roda gerinda diantaranya digunakan untuk menggerinda datar, mengasah, dan membentuk pisau atau untuk jenis pekerjaan lain yang tidak dapat dikerjakan pada mesin perkakas lainnya. Adapun aturan spesifikasi dan aturan yang mendukung seperti bagian-bagian roda gerinda, macam-macam butiran pemotong, ukuran butiran asah, tingkat kekerasan, struktur, jenis bahan perekat, bentuk, dan sistem penandaan. Nah, selanjutnya mengenai K3. Apa sih K3? K3 merupakan segala keinginan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Masalah perlindungan tenaga kerja akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya industrialisasi dan teknologi. Dengan kondisi demikian, maka perlindungan tenaga kerja semakin mantap, baik ditinjau dari segi hubungan ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan dalam bekerja maupun kesejahteraan tenaga kerja yang dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Penerapan K3 merupakan syarat bagi setiap proses pekerjaan atau tempat kerja. Pihak yang bertanggung jawab, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada level karyawan tingkat bawah, yaitu pihak-pihak yang menyadari arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Nah, di sini ada 3 aspek utama hukum keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama norma kesehatan kerja, dan kerja nyata. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Pada analisa, APD yang digunakan pada praktikum mesin bubut dan mesin bor yaitu sarung tangan, safety glasses, masker, dan baju kerja. Alat yang digunakan saat pembubutan yaitu mata pahat, kunci, dan mesin bubut. Kemudian bahan yang digunakan adalah saat pembubutan yaitu besi. Kemudian alat yang digunakan saat penggerindaan yaitu gerinda tangan, gerinda duduk, dan mata pisau. Dan bahan yang digunakan penggerindaan adalah kayu dan besi. Kemudian ada pembahasan yaitu sebelum melakukan praktikum gunakan APD sehingga dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi dan persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk praktikum pembubutan, pertama pasangkan mata pahat ke mesin bubut dan kencangkan dengan baut. Kemudian pasangkan benda kerja yang akan digunakan ke kepala cekam lalu eratkan dengan menggunakan kunci. Tambahkan alat pengganjal bila tinggi pahat belum sejajar. Setelah itu, hidupkan mesin bubut lalu lakukan proses pembubutan. Kemudian lepas benda kerja dari kepala cekam dan inspeksi hasil dari pembubutan. Jika sudah sesuai, maka matikan mesin bubut dan rapikan alat dan bahan. Untuk praktikum pengerindaan, pertama, pasangkan mata pisau apabila objek yang digunakan dapat dipotong. Jika menggunakan gerinda tangan, maka jepitkan benda kerja terlebih dahulu. Kemudian, hidupkan mesin gerinda. Setelah itu, lakukan proses pengasahan atau pemotongan pada benda kerja. Kemudian, inspeksi hasil dari pengasahan atau pemotongan. Jika sudah sesuai yang diinginkan, maka matikan mesin gerinda lalu rapikan alat dan bahan yang telah digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dari mesin bubut adalah menyayat benda kerja yang berputar sesuai keinginan menggunakan pahat yang digunakan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Sedangkan fungsi dari mesin gerinda adalah mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Yang kedua, jenis mesin bubut bisa dibedakan berdasarkan dimensinya dan berdasarkan prinsip kerja. Jika berdasarkan dimensi, yaitu ada mesin bubut ringan, sedang, standar, dan meja panjang. Lalu jika berdasarkan prinsip kerjanya, bisa dibagi menjadi misal mesin bubut senter latte, bubut turret vertikal, dan lain-lain. Sedangkan mesin gerinda dibagi menjadi 2, yaitu gerinda tangan dan gerinda duduk. Yang ketiga, aplikasi prinsip kerja mesin bubut dan gerinda dalam bidang industri sangatlah banyak. Pada mesin bubut contohnya bubut cakram pada rim, sedangkan mesin gerinda seperti pengasahan pada proses finishing hasil pemotongan plat. Next. Ada saran. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat diambil saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya praktikan melakukan pengecekan mesin sebelum pengoperasian. Yang kedua, sebaiknya praktikan menggunakan APD agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang ketiga, sebaiknya praktikan harus menjaga kebersihan mesin. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.